Saudara Salam, kita ada dalam persiapan khotbah minggu. Bacaan minggu ini adalah Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57, dan Gemit menetapkan temanya adalah dari Gemit, Gereja Masih Injili di Timur untuk Indonesia dan Bumi. Nah, untuk itu saudara kita akan mengkaji teks ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tuntunan-Mu bagi kami sampai sekarang. Kami tidak pernah bosan untuk mendengar firman-Mu. Kami mau untuk menggali kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu menuntun dan menolong kami, agar kami menemukan kebenaran-Mu di dalam firman yang kami baca. Kami nol dan kosong, kami orang berdosa. Tetapi kasih karunia-Mu akan memampukan kami untuk melihat apa yang Engkau kehendaki. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Ya saudara, kita akan melihat teks kita, Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Sebenarnya kalau dilihat dari apa yang ditulis dalam Alkitab, maka judul teks kita adalah Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Yusuf di Mesir sebagai penguasa, tetapi kita akan lebih melihat pada ayat 46 sampai dengan ayat 57. Nah, kita akan mulai dengan pendahuluan, saudara. Kalau kita membaca teks ini, dia menarik bagi kita karena ada dua hal. Pertama, kita melihat tentang figur sosok pribadi Yusuf yang dalam hidupnya pernah mengalami yang namanya ketidakadilan. Dia terluka oleh berbagai perlakuan dan dia mencoba untuk menyembuhkan dirinya. Tetapi hal kedua adalah cara ia menyembuhkan dirinya, dia bersandar pada Tuhan, sekaligus dia bangkit sebagai pribadi yang mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi diri terluka, tetapi dari diri yang terluka, dia mampu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dia melampaui apa yang ia alami dalam dirinya. Jadi kehidupan ini bukan soal berapa kali saudara jatuh, tetapi komitmen untuk bangkit dan mau untuk berbagi kehidupan ini. Saudara, dalam keadaan ini saudara, memang tokoh Yusuf ditampilkan, sosoknya ditampilkan sebagai orang yang komitmen pada visinya. Yusuf kan terkenal sebagai tokoh yang suka bermimpi. Tetapi mimpi yang dimaksud adalah visi, melihat apa yang jauh di sana dan mampu untuk menarik apa yang jauh itu menjadi dekat dalam konteks kehidupan. Memang cerita ini terjadi di Mesir, seorang Ibrani yang menjadi budak kemudian menjadi penguasa. Tapi cerita ini karena settingannya ada di Mesir, maka kita juga melihat cerita ini semacam kritik bagi keegoisan primordialisme Israel yang selalu menekankan keistimewaan spiritual intern, dan kritik bagi bangsa-bangsa yang masih meragukan kuasa dan pemeliharaan Yahweh. Sebab sesungguhnya Allah berdaulat di segala eretz, di segala negeri. Yahweh Sefaot. Nah, kita lihat dalam teks kita bagaimana Yusuf dalam perannya mendatangkan sukacita bagi Firaun. Firaun dia memandang Yusuf sebagai orang yang cerdas dan bijaksana. Kejadian 41 ayat 39. Dan cara pandang ini saudara memungkinkan Yusuf untuk melakukan pekerjaan perencanaan administrasi yang sangat strategis. Kalau orang yang mendalami
teks kitab suci, dia akan tahu bahwa kata hikmat, bijak, hakma, dan hokma itu, saudara, sebenarnya itu menunjukkan tingkat pemahaman mental yang tinggi. Itu saudara bisa lihat bagaimana orang-orang yang dapat hikmat, kecerdasan itu mereka dapat dalam keahlian membuat kayu, batu mulia, logam. Keluaran 31 ayat 3 sampai 5, 35 ayat 31 sampai 33. Ada yang punya kemampuan menjahit, Keluaran 28 ayat 3. Ada yang punya kemampuan administrasi, Ulangan 34 ayat 9. Dan ada yang punya kemampuan dalam keadilan hukum, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28. Sebenarnya hikmat ini juga dimiliki oleh orang-orang dunia. Dan Firaun bisa saja dia memandang kecerdasan dan kebijaksanaan Yusuf dari cara pandang dia sebagai orang Mesir. Dia sebagai orang yang memiliki kepercayaan sendiri. Tetapi yang membedakan hikmat, hokmah itu di dalam Alkitab itu adalah karunia khusus, berkat khusus dari Allah yang diberikan kepada seseorang, supaya melalui orang itu dia menunjukkan jalan Allah. Hikmat diberikan kepada satu bangsa, melalui bangsa itu bisa menunjukkan jalan Allah kepada bangsa-bangsa. Ulangan pasal 4 ayat 6. Jadi kita perhatikan cara Allah bekerja, bagaimana di tingkat peradaban yang lebih maju, negeri dengan tingkat kesuburan yang menjanjikan, Allah cukup menghadirkan satu sosok bernama Yusuf. Sosok itu membuat Firaun diberkati, Mesir kenyang, Firaun memiliki nama besar, Mesir kenyang, bangsa-bangsa lain dipelihara, dan akhirnya tergantunglah cara kita membaca kisah ini, teks kitab suci ini. Yang pasti adalah Allah dimuliakan hanya dengan kehadiran satu sosok manusia bernama Yusuf. Satu orang untuk satu kehidupan, satu hikmat untuk damai sejahtera keseluruhan, satu Tuhan untuk segala bangsa. Dan berlakulah konsep goyim, keselamatan di luar Israel. Konsep goyim dipraktekkan, yaitu bagaimana Allah menjembatani peran Yusuf untuk melanjutkan karya keselamatan Allah bagi Israel dan seluruh bangsa. Mari kita mengkaji teks kita, saudara. Kita lihat, saudara. Kita mulai dengan ayat 46. Di situ disebutkan Yusuf berumur 30 tahun. Yusuf berusia 30 tahun. Dia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Di teks disebutkan, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Yosafe zel ozen. Yusuf berusia 30 tahun. Di usia 30 tahun dia berhasil menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Penulis kitab Kejadian menyelipkan usia. Mungkin bagi orang lain membaca teks ini sebagai usia produktif. Tapi tidak. Bagi Israel, 30 tahun itu ada kaitan dengan panggilan keimamatan. Ada panggilan keimamatan. Panggilan ibadah. Panggilan untuk memberi persembahan. Di usia 30 tahun, Yusuf mendedikasikan dirinya dalam ibadah. Dia bukan hanya hadir sebagai budak dan penguasa. Dia hadir sebagai abdi Tuhan. 30 tahun adalah usia keimamatan, usia ibadah, usia mempersembahkan diri. Kita bisa bandingkan dengan apa yang dilakukan Yesus. Di usia 30 tahun, dia mendedikasikan hidupnya, mempersembahkan dirinya kepada kehendak Bapa di sorga. Dalam hal ini, penulis kitab Kejadian mau menunjukkan, ini bukan perkara hanya kejadian cerita orang Mesir, tetapi ini ada sesuatu nilai yang berkaitan dengan ajaran Ibrani. Panggilan orang untuk berbagi bagi kehidupan. Dan di usia 30 tahun, ini adalah satu pengabdian, ibadah. Ini ibadah
sejati meski lokusnya ada di Mesir. Disebutkan bahwa ia menghadap Firaun. Saudara tahu kan, ada keegoan, arogansi para raja seperti Firaun. Saudara tahu bagaimana mereka menganggap diri sebagai titisan dewa. Mereka duduk di takhta kekuasaan. Seorang yang bernama Yusuf, meski dia juga punya kekuasaan, dia datang kepada Firaun. Dia datang sebagai orang yang lebih kecil dari kekuasaan Firaun. Bisa jadi Yusuf meminta izin, bisa jadi dia sedang mempresentasikan apa yang hendak dia buat. Tetapi lebih dari itu, orang yang sementara beribadah menurut tradisi Ibrani ini, sementara datang mempersembahkan diri, sementara membawa dedikasi dirinya. Dia datang, dia sedang membawa nama Yahweh. Yusuf sedang menunjukkan ciri Yahweh yang unik. Dia tidak seperti Tuhan, tidak seperti penguasa dunia yang hanya duduk di kursi kekuasaan. Tetapi ia Tuhan yang kemudian disebutkan Abar Kol Eretz Mitzrayim. Dia bukan hanya berdiri, tapi dia berkeliling ke seluruh negeri. Tuhan pemilik bumi, dia tidak hanya bertakhta di kekuasaannya, tetapi dia melihat seluruh negeri. Bukan hanya melihat Israel, dia melihat semua orang untuk keselamatan. Dan semua hamba-hamba Tuhan, semua yang datang dengan dedikasi ibadahnya. Mereka tak hanya diam dan bermimpi. Mereka diutus untuk berkeliling dan memberi harapan. Menghadap Firaun, tetapi dia menghadap dengan harapan. Dan dia membawa harapan kepada kehidupan. Apa yang Yusuf lakukan, saudara? Yang Yusuf lakukan adalah, kalau kita baca dalam teks kita, yang Yusuf lakukan adalah dia melakukan semacam pemetaan potensi dan dia memulai dengan apa yang ada. Yusuf berkeliling di seluruh Mesir. Setelah dia berkeliling, saudara, ternyata yang dia temukan bahwa kekuatan negeri Mesir itu pada pertanian. Menurut catatan sejarah, bangsa Mesir kuno itu mengandalkan suplai air sungai Nil. Musim tanam mereka antara bulan Oktober sampai Februari, lalu memasuki masa panen antara mulai Maret sampai Mei. Paling kurang, saudara, Yusuf berpikir serius untuk jenis tanaman yang tepat memperhitungkan iklim geografis wilayah Mesir. Ini mega proyek yang berat, saudara. Berkeliling untuk melihat potensi. Saudara, kalau kita lihat dari hidup Yusuf ini, memang saya kadang rasa lucu, saudara. Yusuf ini tidak mengerti sama sekali tentang pertanian. Kita baca tentang hidupnya kan. Dia kan anak manja. Saudara-saudaranya itu ada di padang menjaga ternak. Yusuf ini hanya seseorang yang lebih banyak di rumah, memasak bagi ayahnya. Dia anak manja, saudara. Sehingga itulah yang membuat iri hati saudara-saudaranya, mereka menjual dia. Dia tidak mengerti tentang dunia pertanian sebenarnya, saudara. Paling kurang ketika dia berkeliling dan orang bilang, tunjukkan pada kami contoh menanam. Wah, ini repot. Yusuf akan pusing. Masa lalu identitas orang Ibrani akan sangat mempengaruhi tugas megaproyek yang diemban oleh Yusuf. Bisa saja ketika dia berkeliling, dia didengar karena kuasa Firaun. Namun ada satu catatan sejarah, saudara. Satu prestasi namanya Famine Stella. Itu disebutkan bahwa pada masa itu Mesir punya persoalan politis tersendiri. Para imam sedang terpecah dan mencari pengaruh. Karena itu terkadang mereka akan bentrok dengan kepentingan Firaun. Nah, dengan keadaan yang demikian, ketika Yusuf harus berkeliling untuk melihat, memetakan potensi saudara, maka apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ungkapkan kepada orang Mesir, rupanya berhasil. Tetapi melihat potensi dirinya, masa lalu dirinya, dengan hanya mengandalkan kuasa Firaun, menurut saya, saudara,
Yusuf tidak berjalan dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dia juga tidak hanya mengandalkan legitimasi Firaun. Sebenarnya Yusuf sedang berjalan dengan tuntunan Tuhan. Dalam hal ini kitab Kejadian tepat menggunakan kata abar. Yusuf berkeliling, tetapi dia juga mempersembahkan hidupnya, membagi gagasan dan kecerdasan kepada orang Mesir. Donald Gray Barnhouse, dia bilang begini, kunci dari kekuasaan adalah karakter, dan kunci karakter adalah Tuhan. Yusuf mampu menangani mega proyek karena dia memiliki karakter, dan dia memiliki karakter karena dia berjalan dengan Tuhan. Itu hal yang hebat. Kemudian saudara, di teks kita juga disebutkan ada tujuh tahun, saudara, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelimpahan, dan juga ada 7 tahun kelaparan. Saudara, angka 7, saudara, selalu menjadi angka yang khas sebenarnya bagi orang Ibrani. Ini bukan hanya tentang mimpi Yusuf saja. 7 adalah salah satu nomor kekuatan terbesar dalam Yudaisme, mewakili penciptaan, keberuntungan, dan berkat. Jadi misalnya ada kata keberuntungan yang berkaitan dengan God sama dengan 7, dan mazal itu keberuntungan. Itu artinya 77. Nah, apa angka 7 itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf memiliki keterkaitan dengan upaya Allah mendesain kehidupan bumi. Mesir telah ditarik Allah untuk mengakui bahwa sama seperti Yahweh menciptakan langit dan bumi hingga Sabat dengan durasi waktu 7 hari. Maka angka 7 memiliki makna bagi Mesir. Ada desain kehidupan bagi kehidupan banyak orang. Nah, karena itu saudara, kita lihat bagaimana Yusuf berkeliling mengumpulkan hasil panen. Ini bukan perkara yang mudah. Setelah dia mengedukasi masyarakat, mereka menanam. Sekarang ketika masa panen tiba, dia berupaya untuk mengumpulkan hasil panen. Mengumpulkan hasil panen ini tidak mudah. Kita tidak diberitahu apakah pengumpulan ini memiliki nilai ekonomis. Maksud saya adalah apakah Yusuf membeli hasil panen atau tidak, atau dia hanya menggunakan kekuatan legitimasi dengan menghitung pajak. Ada yang bilang begini, baca Kejadian 47 ayat 24. Teks itu sering menggoda kita untuk menyebut bahwa Yusuf mengambil 1/5 dari hasil panen. Tetapi sebenarnya kisah itu harus dibaca setelah kelaparan. Nah, jadi setelah kelaparan mereka datang minta, dan kemudian di tahun berikutnya Yusuf meminta 1/5, saudara. Nah, saudara, bisa jadi keberhasilan Yusuf untuk mengumpulkan hasil panen karena orang Mesir melihat, oh memang dia asalnya dari Ibrani, tapi sekarang dia sudah orang Mesir. Secara budaya Yusuf adalah orang Mesir, pakaiannya orang Mesir, namanya orang Mesir, dia berada dalam kondisi kerja orang Mesir, istrinya orang Mesir, Asnat, anak dari keluarga yang terhormat, anak-anaknya lahir di Mesir. Saudara, bukan hanya itu, saudara. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang menjadi kunci kesuksesan Yusuf itu adalah karena dedikasinya bagi kehidupan, empatinya bagi kehidupan. Yusuf prihatin dengan kesejahteraan orang-orang untuk kehidupan, kelanjutan hidup mereka. Karena itu dia mau mereka bekerja keras dan bisa mengumpulkan hasil sebaik mungkin. 7 tahun bisa dikelola dengan hikmat. Saudara tahu kan, ketika kita memiliki banyak berkat, godaan terbesar dalam hidup kita adalah kita mengelola berkat dengan tidak bertanggung jawab. Sangat tidak bertanggung jawab. Apalagi ada kecenderungan, kebiasaan orang Mesir itu, saudara. Mereka suka menghabiskan harta, uang, dan makanan hanya untuk
soal pemakaman, menyiapkan pemakaman. Itu orang Mesir itu akan menghabiskan segala sesuatu hanya untuk urusan kematian. Nah, Yusuf harus membangun pemahaman ini bersama. Saya tertarik dengan apa yang disebut dalam ayat 54. Ketika kelaparan datang, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Kebutuhan dasar manusia itu makanan, saudara. Saudara bandingkan orang ribut di masa PPKM ini. Rumah makan ditutup, pekerjaan ditutup, semua dibatasi. Orang teriak lapar, makan apa? Keberhasilan Yusuf karena dia datang dengan tawaran yang tepat. Dia datang untuk bicara tentang apa yang menjadi dasar kebutuhan manusia. Di mana-mana jika kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka manusia bisa melakukan apa saja. Yusuf berhasil masuk pada kebutuhan inti dan ia mengajari mereka tentang bagaimana mengelola berkat itu. Sehingga di masa krisis, roti masih ada. Kebutuhan dasar manusia yang dicari. Seringkali saudara, para pemimpin gagal karena menawarkan sesuatu yang muluk-muluk. Seringkali orang tidak melakukan apa-apa karena membayangkan sesuatu yang sangat tinggi. Dia terlalu pikir tinggi. Yusuf memulai dengan apa yang sederhana, yaitu apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, bekal makanan. Katanya saudara, karena cara ini, persediaan makanan di Mesir yang melimpah itu, banyak bangsa juga yang berupaya untuk menyusup dan menaklukkan Mesir. Tetapi mereka selalu kalah dalam perang karena persediaan makanan mereka terbatas. Yusuf hadir untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Menariknya dalam ayat 49 disebutkan bahwa panen melimpah seperti pasir di laut. Istilah pasir di laut ini juga istilah yang sangat khas bagi orang Ibrani. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan berperkara lewat Yusuf. Itu bayangkan tuh janji Tuhan bagi Abraham, keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Jadi ini berkat yang luar biasa, sama seperti mustahil untuk pergi dan menghitung semua butir pasir di laut. Demikian pula kelimpahan panen yang disimpan oleh Yusuf. Koleyam itu soal kualitas berkat Tuhan yang tidak pernah selesai dalam hidup saya dan saudara-saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf, saudara, itu menunjukkan bahwa dia tidak berjalan sendiri. Ketika datang 7 tahun kelaparan, hikmat Yusuf benar diuji. Kelaparan sungguh hebat, tapi hanya di Mesir yang ada roti. Di masa kehidupan, roti memang adalah persediaan yang vital dan melebihi emas. Yusuf mempersiapkan apa yang vital bagi kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, lalu pertanyaannya sekarang adalah, dengan semua yang dilakukan oleh Yusuf, dengan semua dedikasinya, apa yang dia dapat? Apa yang Yusuf dapat? Disebutkan bahwa di saat dia mendedikasikan kehidupannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga menghibur Yusuf, meyakinkan bahwa pertolongan Tuhan tidak berakhir. Dia memperoleh istri seorang non-Yahudi. Satu orang menjadi berkat bagi orang lain. Ada pola relasi bahwa keselamatan tidak hanya bagi Yusuf, tapi dia dan seisi rumahnya, meski mereka berasal dari bangsa yang lain. Demikian juga Yesus telah memberkati orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Yahudi, dan di dalam mereka dia telah mengamankan seorang pengantin wanita bukan Yahudi. Nah, saudara, lahir 2 anak, Manasye dan Efraim. Manasye berarti Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Efraim berarti Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Tapi sesungguhnya Manasye dari akar kata nasa. Dia bukan hanya melupakan, tapi berarti hutang.
Tuhan melupakan hutang dosa Yusuf sehingga ia beroleh kasih karunia. Efraim kata dasar mirpa yang berarti berlipat ganda. Tapi bukan hanya berlipat ganda, Efraim juga bisa berarti debu. Abu adalah lambang kesedihan atau lambang dosa. Itu lambang penghakiman atas dosa. Seperti kata Abraham, aku hanya debu dan abu. Yang dimaksudkan dalam teks kita ini adalah ketika Yusuf memberi nama Manasye dan Efraim, dia mau bilang bahwa dia adalah manusia yang terbuat dari debu dan pantas untuk dihakimi, untuk direduksi menjadi abu. Tetapi Allah membalikan posisi itu untuk menjadikannya berlipat ganda. Satu orang Ibrani untuk semua orang Mesir. Orang nomor 2 untuk membuat nama Firaun tetap harum sebagai nomor 1 di Mesir. Tapi satu orang hidup di Mesir sehingga Mesir menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan orang Ibrani yang dibuang ke Mesir, tapi dia juga satu orang yang membuat Mesir bisa memelihara orang Ibrani. Nah, saudara-saudara, semua orang yang berdedikasi untuk kebaikan, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kebaikan yang saudara buat bisa jadi dilupakan oleh manusia, tetapi Tuhan tidak akan melupakan apa yang engkau lakukan. Karena kasih karunia itu selalu bersinggungan dengan satu upaya Tuhan untuk terus mengaktifasi saya dan saudara hidup di dalam kebaikan. Tuhan menuntun Yusuf meski ia pernah mengalami ketidakadilan, tapi itu tidak melemahkan semangat untuk mengabdi dan menghasilkan berkat bagi kehidupan. Inilah yang membedakan Yusuf dengan pemimpin lainnya. Ketidakadilan masa lalu saudara seringkali dijadikan sebagai alasan sehingga banyak pemimpin yang menjadi predator bagi orang-orang di sekitar. Yusuf tidak lupa identitasnya. Di Mesir ia tak mengabaikan fakta diri sebagai orang Ibrani. Tetapi masa lalu dan luka-lukanya tidak membuat ia menyakiti orang lain. Apa yang mau teks katakan? Yusuf menjadi berarti ketika ia sudah selesai dengan refleksi dan makna penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, dengan demikian, apa yang mau kita aplikasikan dalam teks kita? Dalam firman hari ini, saudara, Tuhan menggunakan tema pertanian untuk mengajari kita tentang penerapan rohani. Ada pelajaran moral, pelajaran kenabian, ada pelajaran hidup, ada pelajaran tentang bagaimana dedikasi ketaatan yang menggambarkan juga tentang Kristus. Teks menampilkan dengan sangat jelas ada kelimpahan, ada kelaparan, ada gandum, ada kebutuhan, ada hikmah, tapi juga ada keterbatasan cara pandang manusia. Teks kita menunjukkan bahwa ada satu orang yang bergerak dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan yang lain. Cerita ini ditulis untuk menunjukkan kepada kita bahwa kebijaksanaan yang datang dari Tuhan akan meningkatkan pengetahuan kita dan melindungi segala jalan kita. Tuhan berkarya lewat apa yang orang Mesir punya, yaitu potensi pertanian. Dari satu potensi kita bisa menjawab kebutuhan manusia. Saudara, NTT pernah punya pengalaman luar biasa. Meski orang menyebut kita negeri miskin karena menurut data statistik kita negeri termiskin nomor 3. Tapi kita pernah punya potensi cendana. Cendana membuat ketertarikan besar dari banyak bangsa terhadap negeri kita. Bahkan kita mau bilang juga bahwa orang mengenal Indonesia karena cendana. Cendana membuat Indonesia betul-betul harum, saudara. Kita ingat bagaimana cendana mampu menghasilkan sesuatu yang harum bagi keberadaan kita di negeri yang kering ini. Tapi dari negeri cendana pula, saudara, Tuhan pernah hadirkan tokoh-tokoh hebat luar biasa. Banyak tokoh hebat di Indonesia. Salah satunya seperti Profesor Dr. Weset Yohanes, ahli radiologi pertama di Indonesia. Saudara, kalau menelusuri kisah kehidupannya, saudara kan kita tahu bagaimana dia pendidikannya, kemudian dia
keterbatasan dia dalam fasilitas pendidikan. Kita tidak menyangka bahwa anak kampung pendidikan pada fasilitas yang terbatas, tapi kemudian dia menjadi berkat bagi Indonesia. Lewat teks ini Tuhan meminta kita menyiapkan generasi-generasi Yusuf agar mereka kelak menjadi orang-orang yang mengharumkan nama Tuhan. Di bulan pendidikan ini, saudara-saudara, kita harus berpikir serius untuk menyiapkan generasi-generasi Yusuf agar mereka kelak menjadi orang-orang yang mengharumkan nama Tuhan. Dari Gemit, Gereja Mesih Injili di Timur, untuk Nusa Tenggara Timur, dan dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Kita mesti punya satu gerakan lokal untuk kebutuhan global. Mungkinkah kita masih memikirkan hal ini? Saudara, gereja mesti berani ubah budaya-budaya di sekitar kita. Berapa banyak kekuatan pengembangan sumber daya manusia dalam program-program bergereja kita? Atau kita hanya memboroskan segala sesuatu untuk semua yang sifatnya pesta pora, menghabiskan uang untuk hal-hal hanya untuk sesuatu yang menyenangkan kita, membuat kita hanya berkaitan dengan makan dan minum. Sudah saatnya gereja berpikir serius bagi pengembangan generasi-generasi berkarakter dan berkualitas. Dengan belajar dari Yusuf, kadang kita harus akui bahwa Gemit juga memiliki keterbatasan, apalagi fasilitas pendidikan. Tetapi kita juga harus punya semangat, karena dari dahulu dengan pendidikan yang terbatas, fasilitas yang terbatas, kita bisa membuatkan generasi-generasi yang hebat. Dengan kondisi sekarang ini, masihkah kita bisa menghasilkan buah anak-anak generasi-generasi yang berkualitas bagi Gemit, bagi Nusa Tenggara Timur, bagi Indonesia, dan bahkan bagi bumi? Siapa yang seperti Yusuf dengan segala keterbatasan, minoritas di antara mayoritas, di dalam kesendirian pun, tetapi dia mau mendedikasikan hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dia satu gerakan lokal bagi kepentingan global. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Kami hanya mengkaji sedikit dari hikmat-Mu yang hebat. Kami mohon Roh Kudus menyempurnakan. Karena tanpa Engkau, maka semuanya menjadi sia-sia. Teruslah bersabda bagi kami ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin.